Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah kebaikan yang Tuhan telah nyatakan bagi kami sepanjang malam yang telah kami lalui. Kami percaya Tuhan yang menjaga melindungi kami hingga kami ada sampai saat ini. Dan Tuhan juga beri hari yang baru bagi kami. Semua inilah anugerah Tuhan bagi kami. Biarlah ya Bapa sepanjang hari ini kami memberi hidup kami sepenuhnya dalam tangan kasih Tuhan. Supaya setiap apapun yang kami lakukan berkenan kepada Tuhan dan segalanya untuk kemuliaan nama. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara bagi kami dengan hikmat bijaksana surgawi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita dari Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-16. Kolose 1 ayat 16, demikian firman Tuhan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Sampai sedemikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats yang menyapa kita pada pagi hari ini berbicara tentang Yesus diperkenalkan oleh Paulus, tetapi dalam bentuk yang berbeda. Tuhan Yesus diperkenalkan oleh Paulus dalam bentuk nyanyian, sehingga nats ini disebut juga sebagai nyanyian kristologi. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Paulus menguraikan tentang pribadi dan karya Kristus dalam bentuk nyanyian ini, menekankan dua hal yang utama. Yang pertama adalah tentang penciptaan di dalam Kristus, dan yang kedua tentang pendamaian. Bahwa penciptaan pun ada dan berlangsung di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dan karya pendamaian dalam arti yang lain, pemulihan ciptaan oleh karena dosa berlangsung juga di dalam diri Yesus Kristus. Dan ini benar-benar menjadi peneguhan bagi kita saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa Allah di dalam diri Yesus Kristus sudah ada sejak permulaan, sudah ada sejak kekekalan sampai kepada kekekalan. Memang inkarnasinya, Dia menjelma menjadi manusia, ada dalam batas ruang dan waktu, tetapi keberadaannya Dia ada, sudah ada sejak kekekalan. Dan dalam nats ini ditegaskan kepada kita bahwa penciptaan ada di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, dengan demikian kita mendapatkan sebuah peneguhan yang luar biasa pada kesempatan kali ini tentang bagaimana relasi antara Allah dan Tuhan Yesus Kristus dan relasinya dengan ciptaan, juga di dalamnya manusia. Bahwa Allah berelasi dengan Yesus Kristus adalah satu kesatuan yang utuh, yang tidak terpisahkan. Bahwa di dalam diri Yesus Kristus semua ciptaan diciptakan oleh Dia.
dan untuk Dia. Dan berikutnya, jelas itu menegaskan kepada kita bahwa segala ciptaan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahwa keberadaan kita, utamanya manusia ini, dan segala ciptaan yang lain bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab Dia adalah pencipta, demikian dinyatakan dalam nats ini. Segala ciptaan ada di dalam Dia, proses penciptaan ada di dalam Dia. Maka saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keberadaan kita bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka ini mengingatkan kepada kita juga saudara yang terkasih, poin yang kedua yang saya mau katakan kepada kita sebagai peneguhan iman percaya kita akan kesiapaan Tuhan Yesus Kristus adalah Yesus itu bukan ciptaan, oleh sebab Dia adalah pencipta. Yesus tidak sama seperti ciptaan lain, sama seperti manusia. Meskipun ada waktu di mana Dia sama seperti manusia, tetapi Dia bukan ciptaan. Dia ada sudah sejak permulaan, sejak kekekalan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seluruh ciptaan diciptakan di dalam Yesus, dan kelangsungan keberadaan ciptaan melalui Yesus dan untuk Yesus. Maka dengan demikian benar-benar nats pada kesempatan kali ini meneguhkan iman percaya kita akan kesiapaan Yesus sehubungan dengan Allah, sehubungan dengan manusia, dan dalam arti yang lain dengan seluruh ciptaan. Maka dengan demikian saudara yang terkasih, kita tetap mengandalkan Allah kita dalam diri Yesus Kristus adalah Allah yang bisa diandalkan, Allah yang kepadanya kita harusnya bergantung sepenuhnya hidup kita. Jangan menggantungkan hidup kita hanya kepada pikiran kita, hanya kepada kekuatan kita, atau hanya kepada kehebatan kita, apa yang kita miliki. Tetapi kita benar-benar menggantungkan diri kita kepada Tuhan. Segala ciptaan ada oleh karena Tuhan Yesus Kristus, dan segalanya untuk Dia. Maka dengan demikian keberadaan kita di tengah-tengah dunia ini ada oleh karena Yesus Kristus, dan keberadaan kita di tengah-tengah dunia ini adalah untuk Dia, untuk Yesus Kristus. Maka tidak salah dalam gereja kita mengenal istilah soli Deo gloria, segala kemuliaan untuk Tuhan, segala kemuliaan bagi Tuhan. Maka keberadaan kita, sekali lagi saya ulangi, keberadaan kita ada karena Tuhan Yesus Kristus, dan kita ada untuk Yesus Kristus. Hidup kita ada bukan untuk diri kita saja, bukan untuk diri kita saja, tetapi untuk Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara yang terkasih, dalam renungan pagi ini iman percaya kita diteguhkan, dan kembali kita juga mengerti untuk siapa kita utamanya hidup di tengah-tengah dunia ini, yaitu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Maka mari kita bersama-sama berdoa buat Rumbun Pontianak, juga Pos PI di Sintang, Skadau, dan juga di Singkawang. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih ya Allah atas anugerah-Mu bagi kami yang meneguhkan iman percaya kami untuk kembali lebih mengenal Engkau lebih dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah pengenalan kami akan juga serta membawa hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan, supaya kehidupan kami sepenuhnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami ada bukan untuk diri kami saja, tetapi untuk kemuliaan nama. Diberkatilah kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan ini, dan juga percaya akan firman Tuhan ini, dan juga mengimplementasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan beserta dengan seluruh pelayan Tuhan, baik pendeta ataupun detaser, juga pertua diaken, seluruh unit pelayanan di tengah-tengah Runggun, GBKP Runggun Pontianak. Tuhan berkati senantiasa supaya bersatu hati untuk melayani Tuhan melalui pelayanan-pelayanan yang berdampak bagi sekitar, tidak hanya bagi gereja Tuhan saja, tetapi bagi orang lain yang belum mengenal Engkau. Tuhan juga memberkati seluruh rangkaian pelayanan yang akan dilakukan ataupun selama ini telah dilakukan, baik buat Pos PI di Sintang, Sekadau, dan juga ke Singkawang. Semoga berjalan dengan baik ya Tuhan, oleh karena anugerah perkenan-Mu. Diberkatilah kiranya setiap anak-anak Tuhan yang menjalankan program pelayanan ini. Tuhan perlengkapi, dan Tuhan cukupkan segala kebutuhan untuk melakukan PI ini. Tuhan juga berkati setiap anak-anak Tuhan supaya membuka hati pikiran mereka untuk merespon dengan baik program pelayanan, baik ke Sintang,
sekadau dan juga kesingkawang. Ini harapan kami bagimu ya Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari dan seterusnya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita berdoa seperti yang Tuhan ajar kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.